Mari adik-adik kita bersukaria buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Katakan adik-adik, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Ada yang tahu ini lambang apa? Love. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. We want to love each other more. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
datang sama-sama buat menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya di minggu ini? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, dan kuat. Nah, tema kita pada minggu ini adalah unshakable. Artinya adalah tak tergoyahkan. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini, Kak Novi mau kenalin satu sahabat Kak Novi yang baru. Siapa ya namanya ya? Namanya adalah Poppy. Mana Poppynya ya? Itu dia si Poppy. Ciluk ban. Nah, halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, namaku adalah Poppy. Ya, namanya adalah Poppy. Nah, adik-adik, Poppy ini adalah sahabatnya Kak Novi. Nah, Poppy punya satu kebiasaan
yang terhitung buruk. Ya kan, Pop? Kak Novi selalu bilangin sama Poppy supaya Poppy berhenti dari kebiasaan buruknya. Mau tahu nggak kebiasaan buruknya apa? Kebiasaan buruknya ini selalu menggiurkan atau selalu menggoda Poppy, ya, sampai membuat Poppy ini, ayo apa? Tidak bisa makan teratur. Ya, Poppy nggak bisa makan teratur. Terus apalagi, ayo? Selalu bangunnya kesiangan. Ih, bangunnya kesiangan. Terus apa lagi? Ayo. Kebiasaan buruk itu membuat Poppy apalagi? Ayo. Oh, Poppy juga selalu lupa kerjain PR. Aduh, Poppy, kamu ya. Ternyata gara-gara satu kebiasaan buruk ini, Poppy jadi nggak teratur makan, terus Poppy jadinya lupa kerjain PR, terus Poppy juga apa tadi? Ayo, bangunnya juga kesiangan. Ya, Poppy ya. Kira-kira kebiasaan buruk apa sih yang Poppy lakuin? Kak Novi tahu. Pasti kebiasaan buruk itu atau godaannya adalah bermain games. Nah, yo, siapa teman-teman yang ada di rumah yang suka bermain games ya? Aku. Poppy suka banget bermain games, adik-adik. Ya, Poppy suka sekali bermain games. Sampai karena bermain games, Poppy gak teratur makannya, lupa makan. Ya, terus juga Poppy lupa kerjain PR. Terus selain itu, Poppy juga bangunnya suka terlambat-terlambat. Jadi tidurnya bangun siang. Itu kebiasaan buruk. Dan itu adalah godaan yang setiap hari Poppy harus hadapi. Betul ya, Poppy ya? Iya, betul sekali, Kak Novi. Nah, betul kan? Nah, adik-adik, Kak Novi punya cerita. Di dalam Alkitab ada satu tokoh Alkitab dan satu-satunya yang dapat kita teladani, yaitu Tuhan Yesus. Kita perlu meneladani sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat itu sedang dicobai. Tuhan Yesus saat itu juga pernah mengalami pencobaan atau Tuhan Yesus pernah menghadapi godaan dari si iblis. Nah, yuk kita mau saksikan cerita yang satu ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, hebat ya Poppy, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melawan godaan si iblis. Ya, pencobaan yang si iblis berikan sebanyak 3 kali. Berapa kali pencobaannya? 3 kali. Iya betul, 3 kali. Tuhan Yesus bisa atasi. Wow, hebat ya Tuhan Yesus ya. Wah, coba adik-adik tahu nggak tadi pencobaan pertama apa yang Tuhan Yesus hadapi? Aku tahu. Iya, apa coba? Tuhan Yesus dicobai sama iblis untuk merubah. Ayo, merubah apa? Ayo, merubah apa? Ayo adik-adik, ada yang tahu gak merubah apa? Merubah itu apa namanya ya? Merubah roti jadi batu. Kok roti jadi batu? Salah, kebalik. Batu dirubah jadi roti. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang berpuasa, sedang lapar. Tuhan Yesusnya. Oh iya. Nah, terus pencobaan kedua, pencobaan ketiga, semua Tuhan Yesus juga bisa atasi. Nah, adik-adik, ternyata yang dicoba itu bukan Tuhan Yesus aja loh, tapi si iblis juga bisa menggoda kita, menggoda Kanovi, menggoda Poppy, menggoda adik-adik juga yang ada di rumah semua ya. Godaan-godaan apa aja sih yang biasanya kita hadapi setiap hari ya? Apa yo, godaan apa saja? Kalau Poppy tadi tuh seperti yang tadi ya, Poppy itu godaannya bermain games. Kalau Poppy udah main games, pasti Poppy lupa. Lupa apa? Lupa kerjain PR. Malu dia. Lupa apalagi? Lupa makan. Terus apalagi ayo? Jangan-jangan Poppy juga lupa beribadah nih kalau udah main games. Apakah ada adik-adik yang seperti itu di rumah? Gak boleh ya. Ya, ingat
kita harus bisa melawan setiap godaan. Apalagi sih godaannya Kak Novi, selain bermain games, banyak bisa mencuri ya. Misalkan contohnya kita menginginkan barang kepunyaan teman kita ya. Kita nggak punya barang itu, terus kita suka sama barang yang dipunyai sama teman kita ya. Akhirnya kita melakukan segala cara untuk mengambil barang atau mainan punya teman kita dengan cara mencuri. Kata si iblis, udah nggak apa-apa, ambil aja mainannya, nggak apa-apa kok. Nah, itu berarti godaan dari si iblis ya. Terus kemudian kita temuin uangnya ada di meja. Wah, terus nggak ada orang yang lihat. Akhirnya kita ambil aja uangnya. Ya, kita pakai jajanin. Padahal apa yang harusnya kita lakukan? Kita bisa tanya sama orang di sekitar itu, mungkin yang kehilangan uang ya. Nah, banyak godaan-godaan yang kita bisa hadapi setiap harinya. Selain itu, misalkan menyontek. Waktu kita sedang belajar online, tiba-tiba ada guru mengajar di Zoom online. Ya, godaannya apa? Godaannya satu, adik-adik bisa menyontek tugas dari teman yang lain atau dari buku ya. Terus bilangnya sama guru kerjain sendiri. Padahal adik-adik nyontek, itu namanya bohong, tidak jujur. Godaannya ada lagi waktu belajar online, adik-adik nggak serius belajarnya, nggak sungguh-sungguh. Ya, gurunya lagi mengajar, adik-adik tidur-tiduran, terus sambil main-main. Nah, itu namanya apa? Kita tidak bisa melawan godaan yang datang kepada kita. Dan si iblis itu sukanya menggoda kita. Menggoda kita supaya kita berbuat jahat, supaya kita tidak berbuat yang benar, dan supaya kita apa? Jauh dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, gimana sih caranya? Gimana sih Poppy caranya? Supaya kita bisa melawan setiap godaan yang datang dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus belajar firman Tuhan setiap saat. Kita harus belajar firman Tuhan dengan baca, dengan merenungkan firman Tuhan. Sekalipun Poppy masih kecil, sekalipun adik-adik masih kecil, tapi kita harus sudah mulai untuk suka belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena supaya sama seperti Tuhan Yesus, kita bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus melawan godaan si iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Ketika godaan-godaan itu datang dalam hidup kita, kita bisa melawan setiap godaan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti firman Tuhan yang ada di pikiran dan hati kita bisa mengingatkan kita. Contohnya, misalkan ada godaan datang kepada kita, nanti firman Tuhan yang akan mengingatkan kita supaya kita tetap melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus suka berdoa. Dengan berdoa kita bisa melawan godaan dari si iblis. Ya, kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan hidup kita untuk dituntun sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bisa bersama dengan kita untuk menghadapi semua godaan. Oke Poppy? Jadi Poppy janji ya, mulai sekarang Poppy harus bisa melawan godaan si iblis untuk membuat Poppy main games terus. Oke kakak, Poppy mau belajar berdoa dan belajar firman Tuhan supaya Poppy punya kekuatan untuk melawan si jelek. Iya betul adik-adik. Firman Tuhan membuat kita bisa berdiri teguh
kuat, kokoh, ya, tidak tergoyahkan ketika kita menghadapi godaan dari si iblis. Oke adik-adik? Nah, yuk mulai sekarang kita lebih setia lagi untuk berdoa, untuk belajar firman. Maka itu kita juga harus tambah setia untuk beribadah. Karena pada saat kita beribadah, di sana kita belajar berdoa, di sana juga kita belajar untuk dengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik, bersama dengan Tuhan kita bisa menjadi pemenang, melawan dan mengalahkan si iblis. Oke, yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk melawan godaan si iblis dengan cara kami mau selalu bertekun setia untuk belajar firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami juga mau setia berdoa supaya kami punya kekuatan untuk melawan si iblis. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami selalu menjadi pemenang dalam setiap godaan yang datang dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama semua adik-adik yang ada di rumah katakan amin. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita minggu ini, kita mau ayat hafalan terlebih dahulu. Oke? Oh iya, ayat hafalan ya. Oke. Yuk, kita mau baca ayat hafalannya. Hari ini terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk Poppy sama-sama. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Oke, good. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut bersama dengan Tuhan. Selama kita dekat sama Tuhan, suka berdoa, suka belajar firman, maka kita punya kekuatan untuk melawan si iblis. Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.